Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah video yang kedua dari video yang pertama. Silahkan ditonton kembali kalau belum tonton. Video yang kedua ini adalah dengan judul OC Layer dan TCP atau IP Layer dengan mata kuliah yang sama, yaitu Sistem Komunikasi. Baik, di sini adalah OC Layer dan TCP atau IP. Mungkin udah ada yang tahu juga tentang materi ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Open System Interconnection dan Transmisi Control Protocol atau Internet Protocol itu adalah dua kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana data dikirim melalui jaringan komputer. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, struktur dan pendekatannya berbeda. Berikut adalah perbandingan antara kedua model tersebut. Model OSI. Model ini terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi spesifik. Itu yang pertama itu physical layer atau lapisan fisik. Dia yang pertama itu menangani pengiriman bit melalui media fisik. Media fisik itu media yang seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Yang kedua itu data link layer atau lapisan data link. Itu mengatur komunikasi antara perangkat di jaringan yang sama, menangani pengalamatan fisik dan deteksi kesalahan. Yang ketiga itu network layer atau lapisan jaringan. Itu mengelola pengalamatan logis dan rute untuk paket data yang di antara jaringan. Yang keempat itu ada transport layer atau lapisan transport. Itu menyediakan komunikasi end-to-end dan pengendalian aliran serta pemulihan kesalahan. Yang kelima, session layer atau lapisan sesi. Itu mengatur dan mengolah sesi komunikasi antara aplikasi. Yang keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Itu mengkonversi data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi, yaitu kayak enkripsi dan kompresi. Yang ketujuh, application layer atau lapisan aplikasi. Itu menyediakan antarmuka untuk aplikasi dan pengguna akhir, memungkinkan interaksi dengan jaringan. Baik, sini adalah model TCP atau IP. Itu terdiri dari 4 lapisan yang sederhana yang dikaitkan dengan lapisan di model OSI. Yang pertama itu ada network interface layer, itu setara dengan physical layer dan data link layer. Itu mengelola pengiriman data melalui media fisik dan menyediakan komunikasi antar pengelola perangkat di jaringan yang sama. Yang kedua ini ada internet layer, itu setara dengan network layer. Itu menangani pengalaman logis dan rute untuk paket data. Protokol utamanya adalah IP atau Internet Protocol. Yang ketiga itu ada transport layer. Itu menyediakan komunikasi end-to-end dan kontrol aliran. Protokol utama adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Yang keempat itu application layer, setara dengan session, presentation,
atau application layer. Itu menyediakan protokol untuk aplikasi dan komunikasi antara aplikasi termasuk HTTP, FTP, dan SMTP. Baik, di sini ada perbandingan dan kesamaannya. Jadi untuk struktur perbandingannya, kalau OSI memiliki 7 lapisan, kalau TCP atau IP memiliki 4 lapisan, jadi memiliki lapisan yang berbeda ya kan. Tetapi di sini kesamaannya ada. Ini samanya membuat lebih sederhana dan lebih praktis untuk implementasi. Yang kedua itu ada fungsionalitas. Itu meskipun lapisan dalam kedua model memiliki tujuan yang serupa, tetapi OSI lebih rinci dalam menjalankan fungsionalitas spesifik di setiap lapisan. Jadi ya sama, tapi lebih bagus dan lebih spesifik itu adalah OSI. Yang ketiga itu ada protokol. OSI adalah model konseptual yang tidak mengikat pada protokol tertentu. Sementara TCP didasarkan pada protokol yang sudah ada dan yang digunakan dalam jaringan internet. Nah, jadi di sini saya simpulkan model OSI maupun TCP IP penting dalam memahami komunikasi data dalam jaringan. Model OSI lebih banyak digunakan sebagai alat pembelajaran dan pemahaman teoritis, sedangkan model TCP lebih umum diterapkan dalam praktik nyata di jaringan modern. Jadi ini keduanya sama-sama bagus dan tergantung dengan kebutuhan kitanya. Baiklah, terima kasih. Ini adalah video yang kedua saya. Ditunggu ke video yang ketiga.